Sobat Islam. Heboh dan terus dipiralkan banyak orang nama Natalie Holzer, sosok mualaf cantik yang menuai sorotan beragam usai dirinya membuka hijab baru-baru ini. Natalie yang di awal dikagumi banyak orang muslim yang bukan saja karena menjadi mualaf, namun ia bisa membawa adik-adiknya juga masuk Islam tak lama setelah dirinya menikah dengan komedian Sule pada waktu yang lalu. Namun usai Natalie membuka hijab dan kembali memamerkan rambut indah serta perlakuannya, kini kritikan pedas mulai muncul menanggapi apa yang telah dilakukannya. Bahkan tercatat di beberapa kasus bagaimana Natalie direndahkan, dihina, bahkan dijauhi beberapa teman yang dulu mengagumi bahkan memuji sosok mualaf cantik berhijab tersebut. Lantas siapa sajakah orang yang melukai hati dan perasaan Natalie hingga mantan komedian Sule tersebut kini mencoba membuktikan langsung bahwa dirinya bisa hidup dengan kritikan bahkan tanpa bantuan orang lain, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting terkait ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Beragam ujian, cobaan hidup hingga rintangan keras yang menghadang kepada Natalie Holzer tak mudah bisa dilewati begitu saja. Natalie yang beruntung menemukan hidayah setelah sebelumnya tercatat rentetan yang memperlihatkan bagaimana kehidupan keras yang menggambarkan bahwa dirinya diduga jauh dari agama sehingga banyak orang yang tak suka mencoba mengorek kehidupan kelamnya yang telah berlalu. Lantas inikah balasan telak bagi siapa saja orang-orang yang menjauhi sebab kekurangannya, merendahkan bahkan menghina Natalie Holzer, hingga Buya Yahya menegaskan hal penting soal ini. Kalau ternyata kita harus melihat, nggak sengaja kita tidak mencari-cari, karena kadang tidak mencari kelihatan. Kalau kita melihat kejelekan seseorang, pastikan Anda sebagai seorang beriman, Anda harus sedih. Karena dia adalah orang umat Nabi Muhammad melakukan kesalahan kejelekan. Kalau Anda belum merasa sedih, iman Anda yang kropos. Bagaimana kita membiasakan untuk melihat sisi baiknya orang lain. Jangan biasa melihat sisi jeleknya. Kalau kita melihat sisi jeleknya orang lain, apalagi man tatabba'a aurata akhihi, barang siapa mencari-cari kejelekan saudaranya, tatabba'allahu auratah. Allah yang ngancam melalui lisan Nabi, ya Allah yang akan membongkar aibnya. Makanya kalau orang suka membongkar aibnya orang, dibongkar oleh Allah. Wa yafdahu, dan Allah akan rendahkan dia. Wastabaitihi, biarpun di tengah rumahnya, akhirnya tidak terhormat di kalangan ibunya, di kalangan anaknya, di kalangan saudaranya. Makanya jangan biasa deh kita mencari-cari kejelekan orang. Dan jangan pernah kita untuk mencari kejelekan atau aib seseorang. Namun kalau kita menemukan hal tersebut, maka tumpangi dengan doa. Ingat, yang biasa menutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya. Dan sebaliknya, orang yang biasa membongkar aib orang lain, maka Allah akan bongkar dan hinakan aibnya, kata Buya Yahya. Ungkapan tegas Buya Yahya tersebut bukan membahas soal Natalie Holzer secara langsung, tetapi beliau membahas secara umum terkait apa yang disampaikannya tersebut. Semoga apa yang dihadirkan bisa menjadi pembelajaran dan tuntunan kebaikan bagaimana harusnya kita bersikap serta menilai dan memperlakukan orang seperti demikian dalam pandangan Islam, yang seolah mengingatkan berhati-hatilah karena ini balasan kepada orang-orang yang merendahkan bahkan membongkar aib orang lain dalam pandangan Islam.
Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa banyak sekali kisah sukses orang-orang besar yang dimulai dengan hinaan dan cemoohan. Namun hebatnya, mereka tidak terpengaruh sedikit pun oleh hinaan serta cemoohan tersebut. Dan inilah yang membedakan orang yang sukses dengan orang yang gagal. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.